Cuman ya yang saya pikirin justru kejaksaan kemarin kan. Kenapa sih kejaksaan bersikukuh? Peristiwa di 2016 itu ada. Kemudian seolah-olah benar mereka ini. Nah, sebetulnya kan buat Mas Koko, buat semua penonton di sana atau yang live, ngerasa nggak sih itu ada yang aneh? Kenapa mereka bersikukuh meskipun jaksa yang kemarin itu betul-betul hadir di ruang sidang, melihat loh ada yang menangis, melihat loh mereka begitu pedih, melihat loh mereka begitu meyakini bahwa itu kecelakaan, lalu termasuk keterangan Willy dan Mega. Saya justru curiga nggak? Ini jangan-jangan kenapa sih sampai maksa begitu? Meyakini banget meyakini ya? Peristiwa itu pada saat putus itu ada, bener gitu. Bukan meyakini, dipaksa yakin, dipaksa harus utuh seperti itu. Akhirnya kan kita cari tahu nih, jangan-jangan diduga lagi nih, diduga. Jangan digoreng lagi ya. Jangan digoreng, diduga orang yang jaksa yang diduga megang di 2016, apakah itu pejabat tertentu, sekarang ada di Kejaksaan Tinggi. Oke guys, selamat siang kembali tentunya bersama Koko Cirebon Official, dan tentunya hari ini kita akan buka-bukaan soal peristiwa di mana Bu Titin dipanggil di Mabes Polri. Apa yang sudah terjadi di Mabes Polri? Yang tentunya kita langsung saja berbincang-bincang bersama Bu Titin langsung apa-apa saja yang sudah terjadi di Mabes Polri, dan kita langsung. Dan selamat siang Bu Titin. Siang. Oke, banyak pertanyaan-pertanyaan netizen yang kok Bu Titin panggil di Mabes Polri, dikirain netizen itu mungkin dikirain dengan adanya somasi dari Elsa Sharif atau memang Fitra yang sudah somasi Ibu. Apa sih Bu sebenarnya yang terjadi di Mabes Polri, Bu? Jadi kemarin tuh saya menerima panggilan karena Pak Jutek Bongso dari Peradi itu pernah membuat laporan mengenai pasalnya banyak banget ya. Ada pasal, saya takut salah nih nanti ngomongnya, salah lagi. Pasal 422, kemudian 351, 333, 335, kemudian 242. Untuk gambarnya gini lah. Kalau 422 itu pegawai negeri yang memakai menggunakan penyiksaan kepada orang lain untuk memberikan keterangan. Gitu. Keterangan apa sih? Keterangan yang dia inginkan, pengennya seperti itu. Gitu. Itu pasal di 422. Nah, yang dilaporkan itu siapa? Bapak Rudiana. Jadi ini jangan salah tafsir ya, bukan masalah kode etik, bukan. Oh, bukan. Ini KUHP. Jadi ini laporannya laporan pidana yang sudah dilakukan oleh Bapak Rudiana terhadap 8 terpidana. Jadi yang melaporkan tuh dari tim Peradi mewakili 8 terpidana berarti? Ya. Oh. Pak Jutek Bongso melaporkan selaku kuasa hukum 7 terpidana. Oh, 7. Saya ngomong 8 karena kan ada Sakatata juga yang mengalami nasib serupa. Jadi yang dilaporkan itu terhadap 7 terpidana. Nah, kemudian apa aja sih pasal-pasal yang dikenakan terhadap Bapak Rudiana atas pelaporan Pak Jutek Bongso, yaitu adanya pegawai negeri yang memaksa orang lain dengan cara menyiksa untuk memberikan keterangan. Di antaranya itu. Jadi ke-7 terpidana itu disiksa untuk memberikan keterangan sesuai yang dia inginkan, sesuai yang pada dia. Berarti yang diarahkan ya, oleh Pak Rudiana gitu ya. Kalau bahasa sederhananya yang 78 itu kan saya terpaksa mengakui BAP karena mendapat penyiksaan. Betul. Nah, tertuanglah di pasal itu. Kemudian juga ada 351 ya, tentu saja ini sih penganiayaan. Kemudian juga ada 333 yaitu perampasan kebebasan. Nah, jadi Bapak Rudiana itu dilaporkan oleh Pak Jutek Bongso selaku kuasa hukum dari 7 terpidana telah melakukan perampasan kemerdekaan. Contohnya seperti apa, Bu? Perampasan kebebasannya seperti apa? Karena kan mereka sekarang ditahan dengan ancaman seumur hidup. Ya, 3, padahal 7 terpidana termasuk 8 Sakatatal ya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kaitannya dengan pasal yang di atas itu gitu, yang dipaksa memberikan keterangan dengan cara penyiksaan gitu. Kemudian ada 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian juga ada 242 keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya keterangan itu tidak pernah terjadi. Saya bahas satu-satu ya. Jadi ketika ditanya
saya semua buka dokumen saya. Apa yang disangkakan 422 terhadap Bapak Rudiana, saya punya dokumennya. Ini loh. Gitu, saya berikan. Jelas berarti Ibu ya? Jelas. Karena dokumen-dokumen itu sebetulnya merupakan catatan pribadi saya seluruhnya. Dan tidak pernah di orang lain punya? Orang tidak pernah. Kecuali kalau waktu di persidangan kan itu catatan, kecuali kejaksaan, jaksa waktu itu atau hakim punya catatan yang sama di tanggal yang sama. Kalau mereka masih punya. Misalnya tanggal sekian pengakuan si A terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan karena tidak tahan karena ditodongi pistol. Nah itu masuk pasal yang mana? Gitu loh. Kemudian keterangan si B, saya waktu itu kondisinya diperlakukan seperti ini, masuk keterangan yang mana? Nah itu saya harus menguraikan satu-satu sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan oleh laporan Pak Jutek terhadap Bapak Rudiana. Berarti kesaksian Ibu di pada saat di Mabespori itu mengeterapkan pasal-pasal ini atau seperti apa? Oh. Jadi lebih rincinya gini. Kenapa Ibu apa yang membuat alasan yang memperkuat kalau pasal 422 ini dilakukan? Gitu loh. Dilakukan oleh orang yang dilaporkan, yang dilakukan oleh terlapor. Saya jelasin karena pada tanggal sekian. Nah itu semuanya diuraikan. Misalnya perampasan kebebasan, bukti apa yang bisa diberikan dengan perampasan kebebasan? Karena pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul sekian, 8 orang diantaranya 1, 2, 3 disebutkan semua pada saat mereka sedang berkumpul ditangkap tanpa surat penangkapan. Oh itu berarti ya? Itu jadi satu-satu saya harus merinci tentu saja dengan dokumen-dokumen yang saya punya gitu loh. Kemudian ya seperti itu penyiksaannya seperti apa saya harus punya karena ini harus disinkronkan dengan keterangan yang 8 terpidana itu 7 dan termasuk catatan. Saya nggak bisa dong ngomong bohong misalnya catatan saya gini, nggak bisa karena pasti ditanya bener nggak kamu di tanggal karena kan saya tahu di persidangan waktu itu di persidangan saya terpaksa mengakui karena ditodong pistol oleh Bapak Rudiana. Berarti kalau bicara tentang catatan itu berarti pledoi Ibu berarti ya? Atau beda? Enggak, beda. Beda. Oh. Pledoi dengan catatan persidangan saya itu beda. Bedanya apa Bu? Pledoi dengan catatan sendiri itu? Kalau pledoi kan sudah dirangkum ke semuanya, tetapi tidak semua catatan persidangan saya masukkan ke pledoi. Kan tidak semua juga. Gitu ya. Kalau catatan persidangan saya tidak detail banget. Misalnya dipukul di ini, di sini, pledoi banget. Tetapi kalau di pledoi itu kan dirangkum ke semuanya. Berarti lebih lengkap daripada catatan Ibu daripada pledoi berarti ya? Lebih lengkap catatan persidangan saya dengan tanggal-tanggal dan jam-jamnya itu lebih lengkap. Gitu. Jadi itu ada kesesuaian nggak sih dengan apa yang dicatat oleh mitra pada saat itu? Ya sebetulnya kalau ya kan saya bilang kalau misalnya waktu itu jaksa kan sidangnya bareng, segitu ada jaksa, ada hakim, ada ini. Kalau mereka masih punya catatan, pasti punya catatan itu. Dan pasti sama ya? Pasti sama gitu misalnya di tanggal sekian kan saya sebutin tanggalnya pada tanggal sekian di persidangan sekian si A mengakui ini pada tanggal sekian itu kan catatan persidangan saya ada, gitu. Nah saya yakin kalau misalnya jaksa atau hakim panitera terutama masih lengkap catatannya akan sama gitu. Persoalannya mereka punya nggak? Kan gitu. Sementara saya masih punya. Nah catatan-catatan persidangan itu akhirnya difotokopi oleh Bareskrim, kemudian disatukan dengan pemeriksaan saya. Jadi bukti-bukti apa yang saudara miliki mengenai pasal-pasal yang disangkakan. Nah, saya fotokopi, saya ini. Karena selain ada foto-foto, kemudian juga secara detail juga kan ada pengaduan ke Komnas HAM yang tidak pernah ditindaklanjuti. Konyol banget kalau pada tahun 2016 pada tanggal 13 September tidak ada peristiwanya, saya melaporkan ke Komnas HAM. Kan konyol banget. Gitu loh. Nah, itu juga apa sih uraian yang saya sampaikan ke Komnas HAM di 16 September 2016 itu semua dicantumkan kan ada di situ. Nah itu fotokopinya difotokopi oleh Bareskrim kemudian disatukan dengan berkas. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan kemarin itu walaupun mungkin karena kan tetap berdasarkan pertanyaannya. Betul.
tidak 100% bisa merangkum secara keseluruhan, tapi saya yakin ada 70%-nya sudah bisa terakomodir dari pasal-pasal yang dituduhkan, yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Biasanya setiap pasal dicantumkan ketika dikenakan oleh orang tersebut, Bu ya. Ada pasal-pasal pamungkas biasanya nih, yang ini pasti akan ketembak dengan pasal ini nih. Saya sih ngelihatnya di pasal 333 ya, pasal kebebasan, iya, karena itu betul-betul 7 terpidana ini sekarang diancam hukuman seumur hidup, gitu loh. Itu sebabnya melalui Pradi mereka melakukan upaya PK kan, karena untuk pembuktiannya kan sudah jelas di persidangan PK. Nah, dan pembuktian di persidangan PK itu juga menceritakan bagaimana di pasal 333 itu, bagaimana saat itu Bapak Rudiana bersama anggotanya melakukan penangkapan. Setelah mereka ditangkap tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya, kan sudah nggak ketemu lagi tuh. Nah, itu perampasan. Walaupun kata Pak Rudiana bahwa bukan ditangkap tapi diamankan. Diamankan kagak pulang-pulang. Berarti di Mabes Polri itu hanya menerapkan pasal-pasal dan juga bukti-bukti per pasal berarti ya, Bu ya? Dan yang kita akan kumpas hari ini adalah setiap pasalnya dan buktinya, Bu ya? Iya. Yang menguatkan pasal tersebut dikenakan oleh Pak R itu? Iya. Berarti kalau pasal 33 berarti itu merampas kemerdekaan? Ya, merampas perampasan kemerdekaan gitu. Kalau keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya keterangan itu dipalsukan, pasal 242. Apa sih yang dilakukan oleh terlapor berkaitan dengan pasal 242? Saya harus menjelaskan di situ, di depan Bareskrim. Di Bareskrim, di depan penyidik saya bilang, karena terlapor Bapak Rudiana itu kan dihadirkan di persidangan sebagai saksi, baik di sidang kesaksian saka tatal maupun di kesaksian yang orang dewasa yang 7 itu. Nah, tanggal berapa kesaksiannya? Saya bisa jemputin tanggalnya, tanggal sekian Bapak Rudiana di bawah sumpah menyatakan bahwa diceritakan kan dia sudah melakukan penangkapan gitu. Kemudian juga dia membuat dua-duanya kan dibuat seperti BAP seolah-olah peristiwa itu ada. Nah itu jadi untungnya saya masih menyimpan catatan-catatan tanggal berapa Bapak Rudiana bersaksi di sidang saka tatal, tanggal berapa Bapak Rudiana bersaksi di bawah sumpah dan memberikan keterangan itu di sidang dewasa. Jadi benar-benar fix sesuai dengan tanggal-tanggal pada saat nih. Artinya dijabarkan sesuai dengan apa yang terjadi pada 2016 ya, ya? 2016. Jadi catatannya masih lengkap sekali sampai saat ini ya. Bayangan kalau saya nggak punya, saya nggak bisa ngomong itu tanggal berapa. Artinya pasal yang paling berat menurut Ibu nih yang akan dikenakan oleh Pak Rudiana? Ya sebetulnya semua pasal berat ya, karena apa? Karena dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Ini kan larinya ke pegawai negeri. Apalagi pegawai negeri itu anggota kepolisian yang memiliki kewenangan. Gitu loh. Sekarang logikanya gini lah, untuk perampasan kemerdekaan, Mas Koko, emang bisa Mas Koko nangkep orang di bawah tanpa surat ini digebukin di jalan? Ya, betul. Mas Koko nangkep 8 orang. Temannya Mas Koko misalnya siapa-siapa 4 orang. Nangkep yang 8 orang, emang yang digebukin bakal siapa? Mas Koko dong. Ya, betul. Kalau kita sebagai masyarakat biasa. Tetapi dia di tanggal 31 Agustus itu telah memanfaatkan kewenangan dia, jabatan dia sebagai anggota kepolisian gitu, menangkap 8 orang yang ada di situ tanpa surat penangkapan, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba tidak dipulangkan. Nah betul, itu betul. Jadi itu diantaranya. Terus saya harus menjelaskan itulah kewenangan. Jadi dengan cara bagaimana bahasanya kan gitu. Nah sekarang jadi mungkin jadi buat edukasi juga buat masyarakat Indonesia, banyak pasal dikenakan oleh Pak Rudiana. Artinya ada beberapa hukuman, lama hukuman, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun ya kan. Dari pasal-pasal tersebut, apakah di total pasal-pasal itu yang dikenakan oleh Pak Rudiana, apakah di total semuanya atau memang dipilih terbesar atau seperti apa prosesnya? Sebenarnya sederhananya begini, yang tertinggi itu misalnya perampasan kemerdekaan, ancaman hukumannya 8 tahun. 8 tahun. Tetapi bagi pegawai negeri yang apabila vonisnya 5 tahun itu pasti harus dipecat. Oh, berarti di atas 5 tahun pasti pecat? Pasti dipecat. Kalau seandainya hukuman itu di bawah 5 tahun, Bu? Di 5 tahun masih ada kesempatan, tetapi tentu saja
akan disidang kode etik kan, ada persidangan lain gitu. Itu mah lex spesialisnya Kapolri dari kepolisian lah. Saya juga tidak lari ke sana. Tetapi khusus misalnya bicara pegawai negeri sipil, apabila ancaman hukumannya 5 tahun itu pasti copot lah ya. Copot gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Pak Jutek Bongso selaku orang yang melaporkan tentu saja berusaha menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat ini, yang memperkuat. Udah pasti udah siap peluru lah ya. Ya pastilah. Saya juga kan ketika bersaksi juga tidak sekedar ngomong, tidak misalnya di persidangan pernah sih ngomong begitu, tapi saya nggak bisa nyebutin tanggalnya, kan konyol gitu. Ya konyol. Itulah sebabnya semua catatan pribadi saya yang merupakan catatan sidang yang ada tanggal-tanggalnya itu sekarang sudah di tangan Bareskrim. Walaupun gini loh, saya ngomong di tanggal misalnya 3 Oktober 2016. Bapak Rudiana mengatakan itu kan ada catatan-catatan kecilnya, tetapi saya kan agak ngerinya begini, kan ada catatan-catatan lain yang tidak saya sampaikan karena misalnya tidak ditanyakan dalam pemeriksaan kemarin gitu. Saya bilang jangan-jangan nanti baca ya. Saya juga kan agak ini. Itu rahasia sebenarnya Bu ya? Iya. Apa memang belum pernah di-up? Jadi kan gini, misalnya catatan sidang nih di sini, nah sebelahnya lagi kan ada catatan tapi bukan Bapak Rudiana, misalnya anggotanya, apakah mohon maaf, apakah itu Gun-Gun, apakah itu Dodi. Nah itu kan tidak ditanyakan di dalam BAP kemarin, pemeriksaan kemarin. Tetapi di belakang ini misalnya di berkas Ibu, catatan Ibu di belakangnya ada gitu ya. Gitu kan. Misalnya Dodi mengatakan apa yang dilakukan kepolisian udah sah tertangkap tangan gitu. Nah itu kan catatan itu ke bawah Nah itu yang saya sebetulnya waduh meriksanya ini, tetapi karena difotokopi semua, jangan-jangan ada catatan yang sebetulnya tidak terkait peristiwa itu justru masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Yang seharusnya tidak diperiksa, jadi dengan catatan itu jadi pertanyaan. Lah, kok ini ada catatan ini ya? Ini gitu misalnya. Saya tuh baru kepikiran pas fotokopinya bolak-balik. Saya bengong lah, fotokopi bolak-balik. Itu kan sebelahnya keterangan bukan keterangan Pak Rudian, keterangan Gun-Gun, misalnya keterangan Dodi, yang sebetulnya tidak masuk dalam perkara ini gitu loh. Aduh, terketahuan deh misalnya Dodi, anggota kepolisian menyatakan itu tertangkap tangan gitu. Jadi hal-hal yang tidak dipertanyakan di dalam pertanyaan ke bawah ke catatan. Jadi sehingga ini bisa jadi temuan baru yang bisa diperiksa juga nanti. Ya. Tapi ya mau nggak mau karena catatan itu jadi satu suruh bolak-balik ya kan. Jadi kalaupun kebaca ya silakan diperiksa gitu. Iya, saya itu kepikirannya pas dari fotokopi bolak-balik ya. Saya bilang kan saya cuma yang ditanyain aja. Yang bolak-balik gimana tuh? Itu pada saat penyerahan itu dibaca Bu, semua Bu? Dibaca. Di Mabes? Iya. Bareskrim itu? Iya. Bolak-balik juga mungkin? Ya kan waktu pembacaan pertama kan yang saya sebutkan aja ini keterangan saya berkaitan dengan ini gitu. Berarti pada saat Ibu pada saat itu ada catatan kecil di balik itu setelah di rumah apa di sana Bu? Ya pas di sana, pas suruh bolak-balik. Masa saya ngomong Pak jangan bolak-balik kan nggak mungkin juga kan? Betul. Pak jangan bolak-balik kan? Kesannya saya nyembunyiin apa gitu kan, nggak boleh bolak-balik. Padahal waduh nama-nama yang nggak disebutkan di pertanyaan tadi jangan-jangan ada di lampiran belakang-belakangnya gitu. Terus ketika Ibu datang sana selesai di sana ada nggak sih obrolan intens sama Bareskrim gitu? Obrolan santai atau seperti apa gitu Bu? Enggak sih, mereka secara profesional sudah melaksanakan ya. Bareskrim terima kasih sekali, saya juga dibikin nyaman gitu. Terus silahkan Bu, Ibu nggak usah khawatir, katakan saja apa yang Ibu tahu, yang Ibu ketahui, dokumen-dokumen apa yang Ibu punya yang bisa diserahkan pada kami gitu. Jadi saya dibuat sangat nyaman gitu, jadi tidak tergesa-gesa. Maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang saya harus mengingat, saya dikasih kesempatan untuk membuka dokumen agak lama gitu. Nanti dulu, nggak apa-apa Bu, jangan terburu-buru gitu. Jadi terima kasih kepada Bareskrim, luar biasa. Saya dilayani dengan sangat baik. Kemudian juga diberikan jamuan yang Ibu mau kopi nggak, mau ini nggak, mau itu juga. Tetapi yang penting Ibu memberikan keterangan dengan benar, bahasanya seperti itu. Terima kasih. Dan yang terpenting lagi, saya sih yakinlah pergerakan ini menjadi yang saya tunggu-tunggu banget. Artinya ada progresnya ada. Ya.
Ya ini kan jadi ada asumsi dari masyarakat juga tentang tim pencari fakta, apakah nanti akan bertabrakan nih dengan adanya PK ini? Kapan sih diumuminnya? Kapan sih, apa sih yang didapatkan oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Mabes Polri? Itu Ibu, menurut Ibu gimana, Bu? Kalau menurut saya sih gini ya, tim sus bentukan Kapolri ini awalnya juga kan samalah, saya juga bener nggak sih gitu. Tetapi dengan beberapa fakta yang mereka temukan di lapangan, kemudian juga dikonfir lagi ke saya, kemudian walaupun itu di belakang layar, cuman saya meyakini ini tim sus bentukan Kapolri ini benar gitu loh. Kemudian ternyata pergerakannya memang terjadi gitu. Nah, kenapa saya salah satu di antaranya yang buat saya surprise banget, masalah Widi dan Mega. Saya dapat informasi dari Widi dan Mega, sebetulnya mereka didatangi tim sus bentukan Kapolri itu justru dengan menyodorkan ekstraksi handphonenya Vina loh, Vina. Oh. Bukan handphonenya Widi. Kalau Widi kan ekstraksi handphonenya justru dilakukan oleh tim Pradi. Ya, di dalam persidangan. Dalam persidangan. Dan jauh hari sebelumnya, ternyata tim sus sudah membuka ekstraksi handphonenya Vina. Dicarilah nama Widi dan Mega. Oh, dari bukannya ekstraksi handphonenya Vina, ditemukan nama Widi dan Mega, akhirnya mencari orang terdekat daripada almarhum Vina, berarti gitu. Jadi tim sus itu sebetulnya sudah punya nomor handphonenya Vina dan diekstraksi. Dari ekstraksi di tanggal 27 itu ketemulah nama-nama Willy dan Mega. Ya. Mereka yang mencari Willy dan Mega. Itu yang masyarakat tidak tahu. Jadi mohon maaf kalau misalnya gini loh, saya tahu peristiwa di 2016 ini ada oknum yang secara luar biasa membuat perkara ini menjadi gelap gulita. Tetapi saya juga punya keyakinan institusi kepolisian pastilah yang ada punya nurani untuk membuka perkara ini. Buktinya apa? Apa yang dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri? Ya, benar-benar serius ya, benar-benar serius. Emang mohon maaf kalau saya buka kayak gini, saya nggak kenal orang-orangnya, saya juga nggak mau tahu orang-orangnya, karena tetapi pergerakan mereka itu betul, mereka nyari Widi. Yang saya yakin, mohon maaf di tingkat Kapolres Kota maupun Kapolres Cirebon tidak pernah tahu siapa orang-orang tim sus bentukan Kapolri, yakin saya. Jadi mereka tidak melaporkan ke Kapolres Cirebon maupun Kapolres Kota karena ini betul-betul instruksinya dari Kapolri. Yakin saya punya keyakinan gitu karena saya juga saya tidak mau menyebut nama karena memang itu sudah namanya ini senyap. Kalaupun saya menyebut nama belum tentu nama aslinya gitu kan. Betul. Tetapi pergerakannya memang luar biasa dan sampai detik ini masih berjalan. Artinya berasa lah ya, berasa dengan apa yang dilakukan oleh bentukan dari tim Mabes Polri itu sudah kerasa apa yang sudah didapatkan, yang sudah ditemui mereka-mereka yang sudah dikerjakan oleh tim senyap itu. Ya, karena ada beberapa yang justru terkonfirmasi dan dikonfirmasi ke saya. Tapi itu juga saya nggak berani buka karena itu memang ranahnya dari tim pencari fakta ya, yang harus mencari. Cuman saya kasih data, oh iya begini. Itu juga bukan kewenangan saya untuk ini. Saya bilang saya tidak punya kekuatan untuk mencari itu. Dan itu semua ditindaklanjuti dengan serius. Gitu. Sekiranya Bu, kalau memang ini PK dan juga pengumuman dari Mabes Polri itu dari tim pencari fakta itu, apakah berbarengan atau apa sesuai dengan apa yang dikatakan Susnodo Aji? Penemuan-penemuan itu akan diberikan oleh segera diberikan ke hakim, jaksa, dan kuasa hukum atau seperti apa menurut Ibu, Bu? Yang dari tim ini, saya kira kan itu karena memang langsung instruksi dari kepolisian, dari Kapolri terutama. Saya tidak akan berasumsi seperti itu. Saya yakin tidak begitu proses pertanggungjawabannya tidak begitu. Tim sus bentukan Kapolri itu pasti bertanggung jawab langsung ke Kapolri. Hanya saja karena prosesnya sedang sidang PK, telah sidang PK dan menunggu keputusan Mahkamah Agung gitu. Jadi sambil menunggu mereka juga bergerak terus. Masih bergerak terus. Karena apa? Saya yakin semua juga nonton persidangan di sidang PK. Semua. Dari situ paling tidak pasti kan, oh ini ada
Temuan-temuannya akan ada disinkronkan. Termasuk misalnya karena semua yang diceritakan itu adalah kecelakaan berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena adanya Linda yang kesurupan. Yakin udah ditindaklanjuti? Nggak mungkin kalau nggak ditindaklanjuti. Kalau menurut saya, karena semua orang juga kan masa sih gitu, apalagi tim sus yang harus bertanggung jawab ke Kapolri untuk membuka tabir di 2016 ini ada apa? Dan pertanyaan terakhir, ini komentar Ibu tentang Elsa Sharif dan juga Pak Fitrah tentang somasi, bahwa apa yang pernah Ibu sebutkan di salah satu podcast ataupun media nasional, bahwa Pak Rudiana mengurus salah satu Jasara Harja, itu bahwa dinyatakan oleh Fitra adalah kebohongan. Semua juga ngomong kok, semua dengar gitu. Di persidangan saya mau membedakan informasi yang saya terima sejak 2016 yang bersangkutan orang tua pelapor laki-laki mengajukan klaim asuransi Jasara Harja yang diduga. Saya kapan tidak ngomong diduga? Karena apa? Informasi itu saya dengar, tapi saya tidak melihat secara langsung dari institusi terkaitnya. Tetapi informasi itu sampai ke telinga saya, kenapa saya pakai bahasa diduga? Saya nggak langsung ngomong, ini udah klaim dong, diduga. Kenapa saya tahu angka-angkanya? Karena informasi itu masuk ke saya. Dan diduga pada tanggal 29 kan semuanya pakai bahasa diduga. Nggak ada saya langsung menyatakan itu. Kalau diduga artinya kenapa saya lempar lagi, silahkan ini oleh tim sus bentukan Kapolri ditindaklanjuti gitu. Kenapa saya langsung untuk ditindaklanjuti? Karena itu sampai, dan saya yakin yang memberikan informasi nggak mungkin lah konyol bikin seperti itu kalau mereka tidak punya nama, siapa yang menemukan, siapa yang menerima prosesnya. Kemudian apabila betul diduga ada pembatalan, siapa yang menerima proses pembatalan itu? Berarti kan ada 2 orang ya? Iya, ada 2 orang. Terima dan membatalkan. Diduga, diterima dulu, kemudian berjalan, tetapi diduga dibatalkan lagi oleh yang bersangkutan. Silahkan ditelusuri gitu kan. Saya juga kan dapat informasi. Kalau untuk komentar untuk somasi dari Elsa Sharif dan juga Fitra, apa yang Ibu akan komentari tentang somasi itu? Ya kan dia sih senang banget. Cuman ya yang saya pikirin justru kejaksaan kemarin kan. Kenapa sih kejaksaan bersikukuh? Peristiwa di 2016 itu ada. Kemudian seolah-olah benar mereka ini. Nah, sebetulnya kan buat Mas Koko, buat semua penonton di sana atau yang live, ngerasa nggak sih itu ada yang aneh? Kenapa mereka bersikukuh meskipun jaksa yang kemarin itu betul-betul hadir di ruang sidang, melihat loh ada yang menangis, melihat loh mereka begitu pedih, melihat loh mereka begitu meyakini bahwa itu kecelakaan lalu termasuk ke tangan Willy dan Mega. Saya justru curiga nggak? Ini jangan-jangan kenapa sih sampai maksa begitu? Meyakini banget meyakini ya? Peristiwa itu pada saat putus itu ada bener gitu. Bukan meyakini, dipaksa yakin, dipaksa harus utuh seperti itu. Artinya kan kita cari tahu nih, jangan-jangan diduga lagi nih. Diduga. Jangan digoreng lagi ya. Jangan digoreng, diduga orang yang jaksa yang diduga megang di 2016, apakah itu pejabat tertentu, sekarang ada di Kejaksaan Tinggi, diduga loh. Silakan cari sendiri namanya. Saya juga pusing mikirin itu, kenapa sih ngotot banget gitu. Berarti diduga ada dorongan-dorongan ya? Ya ada pesan khusus diduga. Diduga ya. Karena mungkin diduga di 2016 itu menjabat di sini sebagai apa saya juga nggak ngerti, dan sekarang informasinya diduga sekarang menduduki posisi penting di Kejaksaan Tinggi. Itulah sebabnya kenapa ini dipaksakan, harus peristiwanya ada, mereka memang terpidana itu pelakunya. Silahkan netizen yang nyari, bukan urusan saya. Dan seolah-olah ngotot, seolah-olah di dalam persidangan itu jaksa itu seolah-olah kayak preman, Bu. Bukan orang jaksa lagi yang kita lihat kan. Ngajak berantem, masyarakat dan sebagainya, penonton juga diajak berantem. Oke, demikian tutup pemaparan apa yang sudah terjadi di Mabes Polri dan juga diinterogasi oleh Bareskrim, diberikan minta kesaksian dan bukti-bukti dan pasal-pasal berlapis yang dikenakan oleh Rudiana.
apakah nanti akan diproses sesuai dengan apa yang kita, Bu Titin dan juga kuasa hukum adukan di sana. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa proses-proses yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan kiranya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda. Terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang selalu memantau dan juga mendampingi terus kasus ini, sehingga hari ini sudah hampir 85%, hampir 90% akan selesai, dan kita tunggu hasilnya dari MA. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan buat masyarakat Indonesia dan kita semua. Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.